Benarkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersedia memberi maaf terhadap pihak-pihak yang menuding palsu ijazahnya? Apakah Roy Suryo CS termasuk yang berpeluang diberi maaf oleh Jokowi? Kita bahas bersama dengan Roy Suryo yang sudah hadir di studio Kompas TV. Mas Roy, selamat malam. Selamat malam. Dan juga lewat sambungan Zoom, Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardian Syah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam, Mbak. Ya. Saya ke Mas Roy, apakah salah satu pihak yang akan mendapatkan maaf itu Mas Roy atau bukan? Kalau menurut Mas Roy ya, menurut Mas Roy. Kan yang tahu hanya Pak Jokowi. Ya. Gimana kalau menurut Mas Roy? Bagi saya nggak ngaruh. Kok nggak ngaruh sih? Nggak ngaruh, mau ngomong apa saja dia nggak ngaruh. Omongannya dari dulu kayak gitu aja. Maksudnya ada maaf dan tidak maaf tidak berpengaruh untuk Mas Roy? Enggak sama sekali, omongannya lewat aja. Dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Bohong. Ketika gelar perkara khusus ternyata nama-namanya dilaporkan, pasal-pasalnya juga dilaporkan, kan bohong lagi orang itu. Kemudian tadi dia berkata kan, saya nanti akan tunjukkan ijazahnya. Ya jelas ijazahnya udah nggak di dia kok. Bohong lagi kan. Itu ijazahnya kan katanya kan sudah disita oleh Polda Metro tanggal 23 Juli. Waktu ngobrol eksklusif khusus dengan Mbak Friska itu kan awal Desember itu kan dia juga bohong. Ijazahnya saya pegang. Kalau gimana bisa pegang ijazahnya? Wong ijazahnya udah disita. Bohong terus orang ini. Kalau misalnya menunjukkan dalam konteks di persidangan menurut Mas Roy? Kalau ditunjukkan dalam misal barang bukti yang sudah ada. Ngapain cuma ditunjukkan? Kalau ditunjukkan kemarin harus diperiksa. Makanya kita juga kemarin mengusulkan dan insya Allah itu rakyat Indonesia akan melihat. Kalau mau fair, lakukan uji independen oleh peneliti-peneliti independen. Oke, misalnya BRIN, UI dan lain sebagainya. Jadi diuji lagi ke Mas Roy. Iyalah. Kita bahas satu-satu dulu. Soal maaf tadi, Mas Semar kata Mas Roy, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngaruh katanya untuk Mas Roy. Nggak ngaruh. Gimana Mas Semar? Jadi biasanya itu memang orang yang sakit hatinya dalam itu karena memang merasa soulmate. Jadi karena dulunya soulmate, dikecewakan, ya sakit hatinya jauh lebih dalam dibanding orang yang nggak soulmate. Itu satu. Yang kedua, soal maaf yang disampaikan Pak Jokowi clear bahwa memang soal maaf itu pribadi. Iyalah. Kalau soal proses hukum, Pak Jokowi kan sejak awal sudah kita sampaikan ya bahwa ini kan merespon tantangan dari Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dituding-tuding ijazahnya dulu palsu dan lain sebagainya. Memang palsu. Akhirnya direspon oleh Pak Jokowi dengan melaporkan ke kepolisian dan berproses. Nah ketika berproses mungkin ya Mas Roy dan kawan-kawan ini agak gagap juga karena dia nggak nyangka juga ternyata ditemukan potensi pasal-pasal lain yang justru disangkakannya memberatkan Mas Roy kan gitu loh. Nah ini biasa dalam proses hukum. Nah maksud saya sekarang ini memang itu haknya Pak Jokowi ya untuk memberi maaf atau tidak walaupun sudah disampaikan Pak Jokowi. Dan kalau disampaikan juga soal dia akan menunjukkan ijazah, bukan berarti juga Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah, belum tentu juga bahwa memang ijazahnya sudah ada dalam proses hukum yang sekarang disita. Nah itu karena memang itu milik Pak Jokowi, kan kata-katanya, gitu loh. Dalam milik Pak Jokowi nanti yang menunjukkan di proses sidang, bukan berarti Pak Jokowi yang nenteng nih. Kan kalimatnya bohong. Mungkin menurut saya Mas Rosnya tekanannya agak tinggi ya, jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang disampaikan Pak Jokowi nanti saya akan perlihatkan itu bukan berarti dia membawa menenteng ijazah. Kalimatnya salah. Gitu loh. Saya akan mengizinkan ijazah saya ditunjukkan, itu baru benar. Kan kalimatnya salah Jokowi itu. Ya. Aduh, kacau lah pokoknya. Tapi memang yang poin yang disampaikan Pak Jokowi itu. Nah, menurut saya begini ya persoalan ada yang dimaafkan, tidak dimaafkan soal lain. Bahwa kita harus menghargai proses hukum yang berjalan gitu ya. Itu sebagai warga negara baik ya kita hargai proses itu. Nah, kalau misalnya dan sebaiknya memang ini tidak berpengaruh apa-apa buat Roy Suryo dan kawan-kawan karena memang mereka yang meminta proses ini sebenarnya dan kita akan melihat nanti bagaimana proses persidangan dan lain sebagainya dan kalaupun memang sudah diputuskan oleh hakim
lagi-lagi saya sampaikan, mudah-mudahan Roy Suryo dan kawan-kawan jiwa besar juga untuk bisa menerima hasil apapun yang diputuskan dalam proses peradilan. Jokowi juga Saya rasa bisa itu. menerima loh Kalau nanti misalnya- putuskan lain. Oh jelas, Oke. jelas Kalau- terima lah. Iya. Kalau misalnya Mas Roy sama Pak Jokowi sudah satu kata kan nggak mungkin kita lanjutkan proses hukum ini. Makanya ada karena memang masih berbeda pandangan. Nah saya ke Mas Roy. Ya. Nah sebenarnya dalam proses sekarang ini ya kalau menurut Mas Roy maafnya Pak Jokowi tidak berpengaruh, artinya siap dong menjalani proses hukum yang Oh sedang iya, berjalan ini sekarang. kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah. Nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan Iya. memang ini kan harus Loh, dipantau iya. gimana Iya, prosesnya. maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan.